Oke, kalau begitu kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semua yang sudah bergabung dari seluruh penjuru dunia. Selamat datang di webinar Hak-Hak Tanah Perempuan Adat, Tantangan Utama dan Jalan ke Depan. Terima kasih sudah bergabung. Jadi, penjuru bahasaan terjemahan tersedia dalam bahasa Spanyol, Prancis, Portugis, dan bahasa Indonesia. Untuk mengaktifkannya, silakan klik lambang bola dunia di Zoom dan pilih bahasa yang Anda inginkan. Jadi, silakan di-mute semua mikrofonnya kecuali Anda diminta untuk bicara ketika diskusi. Nama saya Deborah Delgado dan saya bekerja untuk Forest People's Climate. Dan saya senang sekali bisa menjadi moderator untuk webinar ini. Obrolan kita hari ini menyatukan semua pemimpin perempuan adat dari Amerika Latin, Cekung Kongo, dan Indonesia. Jadi daerah-daerah di mana tanah adalah pondasi kehidupan budaya dan masa depan bersama. Jadi di semua kawasan ini perempuan adat memimpin pembelaan terhadap tanah dan hak mereka sambil terus menghadapi hambatan hukum, sosial, dan struktur untuk melakukan kepemilikan atau memiliki kepemilikan dan tata kelola tanah mereka. Jadi webinar ini dilakukan oleh Gerakan Perempuan dari GATC yang menyatukan pemimpin perempuan adat dan komunitas lokal untuk menggaungkan suara dan kepemimpinan mereka di tentang tanah, keanekaragaman hayati dan iklim. Pada tahun 2025, perempuan adat mencapai satu tonggak penting yaitu termasuk peluncuran dari Indigenous Women's Pact for Life di COP30 dan bersamaan dengan kemajuan konkret dalam demarkasi tanah di Brazil yang didorong oleh advokasi perempuan adat. Kita akan memulai dengan percakapan bersama para pemimpin perempuan adat yang luar biasa dari Gerakan Perempuan GATC yang akan membagikan perspektif dan pengalaman yang sudah mereka alami secara eh, di level regional. Jadi ada Sarah Omi dari Mesoamerika, ada Isato Umaru dari Afrika Tengah dan Cekungan Kongo. Kemudian ada Christian Juliao Pancararu dari Brazil, Marisol Garcia dari Cekungan Amazon, dan Devi Anggraini dari Indonesia. Dan setelah panel, kita juga akan menyambut dua tamu istimewa yang akan berbagi tentang studi kasus dari Brazil yang menyoroti kemajuan baru-baru ini dalam hal demarkasi lahan yang dipimpin oleh perempuan adat di 2025. Yang pertama adalah Juliana Alves dari masyarakat Kasika, Jenny Papo Kaninde, dan sekretaris dari sekretaris dari masyarakat adat dari Seara yang akan berbagi tentang eh, perjalanan mereka, prosesnya selama demarkasi lahan dan di Brazil. Kemudian kita akan menyimak juga Giovanna Mandulau, pemimpin Makuksi Wapicana yang memimpin Sekretariat Nasional untuk Koordinasi dan Promosi Hak-Hak Adat di Kementerian Masyarakat Adat Brazil yang akan merefleksikan tentang keterlibatan kementerian dalam demarkasi lahan di tahun ini termasuk kemajuan historis yang ada terjadi di COP30. Jadi kami sangat senang sekali bisa berbagi dengan Anda. Kemudian sesi ini akan ditutup dengan workshop interaktif selama 40 menit terbuka untuk semua peserta, menciptakan ruang untuk dialog, bertukar pengetahuan, serta refleksi bersama mengenai langkah-langkah kita berikutnya. Jadi mari kita mulai dengan menyambut para pemimpin gerakan perempuan GATC di diskusi kita. Jadi saya akan serahkan kepada Sarah Omi dari AMPB, dari Mesoamerika,
dan pemimpin Embera People di Panama. Selamat datang Sarah, mari kita mulai. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Anda dari pengalaman Anda sebagai perempuan adat dan pengacara perempuan adat ya dari masyarakat Embera. Menurut Anda mengapa akses ke tanah itu sangat penting untuk hak-hak dan kepemimpinan perempuan adat? Riwayat keluarga Anda sendiri itu termasuk pengusiran dari lahan, penggusuran di tempat ibu Anda tumbuh besar. Bagaimana pengalaman ini membentuk komitmen dan visi sebagai pemimpin perempuan adat yang bekerja untuk bidang hak-hak tanah saat ini? Terima kasih Deborah atas perkenalannya. Saya ingin sampaikan salam kepada semua saudari saya yang berada di ruang yang penting ini, di webinar ini, dan juga terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk merefleksikan berbagai kesulitan yang kami hadapi. Ini juga membuat kami bisa mengajukan cara-cara baru untuk mengembangkan dan berkontribusi pada tata kelola wilayah. Dan terima kasih kepada semua sekutu yang ada hari ini, hadir hari ini dari Gerakan Perempuan Adat di Global Alliance. Jadi kami sangat merasa tersanjung Anda semua berada di sini. Ini bisa membuat kita bisa melangkah terus ke depan. Eh, Kalau di Mesoamerika, di kawasan kami dan khususnya di Panama, saya ingin menyampaikan bahwa komunitas saya eh, adalah komunitas yang paling menderita sejak 1995 ya, menghadapi berbagai masalah, jadi penggusuran di hutan, perebutan tanah, dan itu berada di level nasional di negara kami. Selama proses ini, saya melihat bagaimana orang tua, kakek nenek kami, paman dan bibi kami itu berjuang keras. Jadi perjuangan itu membuat kami memahami bahwa pengalaman masalah ini tidak hanya di sini, di mereka ya, tapi juga di kalangan muda. Waktu itu kami masih kecil, masih anak-anak, dan tidak tahu bagaimana memahami kenyataan ini. Jadi kami mencari cara untuk belajar dan bagaimana berkontribusi dari perspektif yang berbeda. Setelah acara ini, kami menyadari bahwa kami harus memahami ini dengan cara mengakses pendidikan. Kami tidak tahu ini akan membawa kami kemana, tapi ini kami sudah melihat ya, apa saja sudah kami capai dan sekarang di abad ini secara teoretis ya, kami sudah mencapai progres banyak di berbagai bidang terutama dari HAM khususnya terhadap pengakuan hak-hak, tapi masih ada banyak kesenjangan dalam hal pengakuan itu. Kami masih belum melihat tujuan yang sudah tercapai secara sepenuhnya untuk menghormati hak-hak asasi manusia sepenuhnya. Tahun 2014, eh, waktu itu ada isu-isu ya inter-Amerika. Jadi di pemerintahan Panama itu ada pelanggaran HAM serta pengakuan atas wilayah adat kami dan wilayah leluhur kami. Jadi ini adalah sesuatu yang harus em, kami kehilangan respek atas tanah kami. Jadi ini berpengaruh pada pembangunan di negara kami selama berabad-abad. Lewat cara-cara tersebut, kami juga berusaha untuk mengikuti langkah-langkah ibu kami, para leluhur kami, dan menjadi pengacara perempuan pertama dari kaum kami dan masyarakat kami. Ini adalah pencapaian, dan tentu saja saya bisa menjembatani kesenjangan yang ada. Meskipun saya punya semua sumber daya, saya memahami bahwa masalah kami sebagai perempuan adat itu jauh lebih besar. Jadi ini melingkupi semua kesulitan, hambatan, pelanggaran.
Jadi kami di sini dan di kawasan kami selalu mengatakan bahwa tugas utama kami sebagai perempuan adalah ikut serta dalam tata kelola, dan kami juga melaksanakan berbagai pekerjaan di wilayah kami. Disitulah kami mulai eh, memberikan dampak positif kepada diri kami. Jadi kami ingin visibilitas lebih banyak, menggaungkan suara kami, dan membuat kehadiran kami lebih terlihat. Semua itu berada di tangan kami sendiri. Jadi sebagai perempuan dan sebagai perempuan embera, komunitas kami tidak akan bisa maju kalau tidak bersama. Itu sebabnya kami terus memajukan hal ini. Kami terus mempertahankan identitas kami, kehadiran kami, dan kami sangat khawatir tentang bagaimana kami bisa terus eh, menjaga keluarga kami. Itu sebabnya kami sangat terhubung dengan bagaimana kami merawat tanah kami, bagaimana kami tinggal di sana, bagaimana kami bisa eksis di sana, di wilayah kami, tetap berada di sana. Dan hal yang terbesar saat ini adalah ketidakmampuan untuk menciptakan ide-ide baru, pengetahuan baru, lewat kedaulatan pangan, obat-obatan, dan bagaimana kami memulihkan pikiran kami serta wilayah itu sendiri. Wilayah yang sudah sangat terdampak oleh penggusuran yang berdampak pada identitas kami, pada bahasa kami, dan berdampak negatif pada cara-cara kami. Dan inti dari kami sebagai masyarakat Embera. Meski demikian, masih ada warisan resistensi dari kakek nenek kami, sehingga kami bisa membangun rumah, rumah yang rumah tempat saya dilahirkan, rumah yang masih menjadi tempat tinggal saya untuk bertahan, bekerja sama, bahu-membahu dengan para perempuan adat lain. Dan tanpa menjauh dari identitas kami sendiri, dari realitas kami sendiri. Kemudian fakta ini ya, eh, Pact for Life ini di Brazil ini adalah hasil dari kepemimpinan dari perempuan seperti Giovanna yang juga ada di sini. Beliau juga bekerja untuk Kementerian Masyarakat Adat. Jadi perempuan seperti beliau dan yang lainnya itu menjadi simbol dan perwujudan dari apa yang harus kami lakukan untuk memastikan bahwa semua perempuan menjadi pemimpin, tidak hanya di wilayah mereka, tapi juga sebagai advokat politik. Mereka juga memimpin. Mereka melampaui lebih dari sekadar pengambil keputusan. Mereka masih eh, perlu untuk memasukkan semua elemen itu untuk menciptakan posisi yang lebih baik sehingga kekerasan dan diskriminasi serta cara-cara yang menurut kami bagi kami perempuan ya itu merugikan. Jadi ketika posisi kami semakin tinggi makin banyak hambatannya. Jadi kami meminta solidaritas yang diperlukan untuk memberi dampak pada wilayah kami sehingga perempuan bisa membuka berbagai kesempatan yang memungkinkan kami untuk terus berbagi dan menciptakan kondisi dan memenuhi harapan untuk mencapai tujuan-tujuan kami, tujuan ya sebagai perempuan adat dan kami ingin Anda juga turut serta bersama secara efektif untuk melindungi semua itu dan juga mendapatkan respek yang memang seharusnya kami dapatkan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua kali ini. Terima kasih. Terima kasih, Sarah. Sekarang saya serahkan ke Aisatu Umaru sebagai perempuan masyarakat Mbororo. Maaf ya, saya masih berusaha melafalkannya dengan benar dari Mbororo dari Chad ya. Jadi banyak masyarakat di sini yang masih pastoralis atau penggembala dan tanahnya masih sangat terkait erat dengan mobilitas, mata pencarian dan daya,
bertahan hidup secara budaya. Bagaimana realitas pastoralis ini membentuk perjuangan perempuan adat untuk hak tanah di Afrika Tengah dan peran kepemimpinan apa yang diemban oleh perempuan untuk melindungi wilayah mereka, cara hidup mereka, dan generasi berikutnya. Silakan. Jadi sepertinya belum hadir ya. S1 belum hadir. Hah, tidak apa-apa. Halo Marisol, Marisol dulu kalau begitu. Marisol, apa kabar? Saya akan, oke, eh, sebagai dari daerah cekungan Amazon ya, perempuan adat ini adalah pemimpin garis depan dari wilayah ya, dan sekarang mengalami tekanan yang terus meningkat. Bagaimana perempuan menautkan hak-hak atas tanah itu dengan perlindungan atas hidup, ketahanan komunitas, dan pencegahan terhadap kekerasan. Dan apa yang dilakukan oleh para pemimpin perempuan untuk menghadirkan tata kelola wilayah kolektif ini di Amazon. Halo. Halo Deborah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin memberi salam kepada para saudari saya dari cekungan Amazon, dari basin Amazon. Jadi, selamat datang di ruang yang sangat penting ini. Jadi kita bisa menggunakan teknologi untuk terus meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, saling memahami, dan tentu saja kita di COP ya, usulan untuk fakta ya, fakta untuk Amazon for Life ini, ya, fakta for Life ini adalah untuk perempuan ya, perempuan yang bekerja di wilayah mereka, tapi sayangnya kami menghadapi kebijakan publik yang mengecualikan perempuan, tidak mengakui hak-hak mereka, kontribusi mereka, serta eh, di organisasi dan di lembaga, apalagi di tingkat negara. Jadi di COP mereka tidak terlalu melihat perempuan dan masyarakat adat sebagai bagian dari solusi mereka, solusi dari masalah yang saat ini kita semua hadapi. Jadi semua penghuni planet ini menghadapi masalah ini. Jadi saya ya dari komunitas saya, eh, masyarakat Quechua, saya presiden dari Federasi Quechua selama 3 tahun. Dan saya adalah perempuan pertama yang memegang posisi ini di struktur masyarakat adat. Jadi ini adalah suatu eh, tonggak yang luar biasa dan saya juga mencapai hal ini dan ini menjadi satu pilar bagi wilayah kami yang memungkinkan kami untuk mendobrak hambatan dan stereotip serta kami bisa melakukan berbagai hal di teritori kami, di wilayah kami karena mulai hari ini kami tidak hanya menyerap. Kami ingin memberdayakan perempuan, memastikan mereka menjadi pengambil keputusan, supaya mereka bisa menggaungkan suara mereka dan memberikan visibilitas untuk beraksi lewat pengetahuan leluhur mereka. Jadi tidak hanya memperkuat pemuda juga ya. Dan kami baru saja meluncurkan eh, program kami ya. Jadi berfokus ke pemuda. Mengapa? Karena kami bisa melihat nanti ada kelemahan-kelemahan dan eh, apa saja eh, pertanyaan dan muncul di masyarakat adat. Jadi kita harus berfokus pada peningkatan kapasitas. Kita harus mengajari pemuda bagaimana mereka bisa menjadi advokat, ya, mengadvokasi, kemudian perempuan dan laki-laki juga kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita adalah pembela hidup. Kita tidak hanya melindungi perempuan, tapi juga saudara-saudari kita semua yang
memiliki kemampuan istimewa. Kadang kita lupa akan itu. Kadang kita lupa mereka punya kekuatan. Jadi ketika ada kebakaran, kita kehilangan hewan, keanekaragaman hayati, kita kadang tidak bisa memulihkan itu kembali. Itu juga berlaku bagi saudara-saudari kita. Sekarang pertambangan ilegal juga terjadi, berdampak pada lingkungan, kemudian ada deforestasi di eh, perdagangan peredaran narkoba juga, kekerasan juga meningkat, dan tentu saja generasi muda juga terdampak. Jadi eh, tidak hanya polusi yang muncul di jalanan, tapi juga kehamilan tak diinginkan, infeksi virus HIV pada saudara-saudari kita. Jadi ini adalah pelanggaran HAM dan hak-hak lingkungan. Kadang sekutu kita tidak tahu tentang ini. Mereka tidak sadar tentang ini. Dan sayangnya di kawasan kami, kami memiliki masalah dalam mengakses keadilan. Dan di eh, basin Amazon ini juga ada kekurangan itu. Itu sebabnya kami eh, melihat ya, kita perlu ruang seperti ini. Seperti misalnya Sarah ya, seperti dengan Sarah tadi kita juga anggota GATC, kita bersaudara, dan kita juga menciptakan jaringan pembela perempuan, pembela kehidupan, dan kita mengartikulasikan isu-isu seperti minyak, tumpahan minyak, pemerkosaan terhadap anak-anak perempuan, dan untuk semua saudari-saudari kita ya di Peru, semua warga Peru. Dan dana itu tidak mencapai komunitas langsung. Jadi ada banyak kesenjangan, ya kesenjangan yang luar biasa besar dalam hal ini. Dan ini sebenarnya bisa kita, eh, ini bisa digunakan untuk memajukan agenda iklim kita. Jadi untuk bisa bekerja di skala yang lebih kecil. Dan kita menyadari bahwa kelemahan kita adalah kita tidak punya, kami di sini tidak punya internet. Kami tahu masalahnya apa, tapi kami harus mencari solusinya. Jadi apa? Jadi orang-orang memerlukan rekening bank untuk bisa mengakses dana langsung. Dan untuk itu kami harus mencari solusinya untuk menutupi kesenjangan tersebut. Jadi saya punya teman dari 6 asosiasi. Mereka tidak hanya bekerja dalam memulihkan lahan, menanam sayuran, tapi juga eh, kayu dan berfokus pada makanan sehat. Dan kami ingin mengidentifikasi bagaimana ya eh, mengidentifikasi kayu apa, buah apa yang sekarang sudah tidak ada lagi. Kami harus menanami kembali, membuat kembali hutan. Jadi kami mengisi cekungan-cekungan sungai kecil di tempat kami. Dan bagaimana kami melakukan ini? Tanpa berfokus di hal-hal tersebut. Jadi kita harus fokus pada pemulihan lahan dan eh, para pria juga harus melakukan pengamatan pada wilayah untuk memastikan eh, ini juga sampai ke pemerintah. Tapi sekarang di eh, salah satu wilayah kami ya, ada 15 orang yang mendap- mendapat tindak perlindungan ya. Jadi tindak perlindungan tersebut. Sedangkan sekarang kalau bicara tentang kejahatan ya, korupsi itu sesuatu yang sudah mengakar. Kemudian kriminalisasi juga dan perspektif negatif tentang pemimpin adat. Sepertinya ada yang mic-nya menyala. Dan kami juga menggunakan media sosial dan karena musuh kami juga menggunakan media sosial untuk menyerang kami. Dan orang-orang tidak terlalu berfokus pada apa yang kami hadapi sebagai masyarakat, sebagai gerakan, sebagai organisasi. Kami tidak mendapatkan bantuan, tapi malah diancam. Jadi mereka tidak membantu kami. Memang
mudah untuk menghancurkan orang, mengkritik orang lewat media sosial. Tapi kami masih mengajak semua orang untuk bertindak, untuk bersatu, untuk bekerja sama, untuk memastikan bahwa ada keberlanjutan dalam hidup. Jadi itu sebabnya Pet for Life ini ada. Itu sebabnya perempuan dari Amazon ada sehingga kami bisa melanjutkan tindakan atau aksi kami di level global. Jadi aksi pendanaan untuk inisiatif ini yang merupakan solusi nyata untuk perubahan iklim, untuk peralihan atau transisi yang berkeadilan. Dan ya itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, jadi itu bagaimana kita memahami ya tindakan-tindakan yang diambil di wilayah Anda, kemudian contoh-contoh yang Anda sampaikan tadi, dan bagaimana mempertahankan lahan tanah dengan melakukan tindakan restorasi pemulihan. Terima kasih sudah menyampaikan tentang ini dari masyarakat Quechua. Sekarang saya akan menyerahkan ke Christian Juliao Pankararu. Terima kasih sudah bersama kami. Dan saya punya pertanyaan untuk Anda. Ya, untuk masyarakat Pangkararu dan juga banyak masyarakat adat di Brasil, hak atas tanah tidak terpisahkan dari martabat, identitas, dan kelangsungan hidup. Bagaimana perempuan adat saat ini mendorong demarkasi tanah dan pertahanan wilayah, dan bagaimana perjuangan ini terkait dengan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan kehidupan perempuan adat, termasuk upaya untuk mengakhiri kekerasan. Terima kasih. Bom dia, pessoal. Obrigada, Débora. Obrigada, Alejo. Beijo para você, beijo para todo mundo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Deborah. Salam untuk semuanya. Senang sekali saya bisa melihat Marisol. Selamat pagi bagi para perempuan yang ada di sini. Saya berusaha memberikan singkat saja ya. Yang pertama, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Anda. Kita sudah bekerja untuk beberapa waktu ini untuk mengupdate kebijakan nasional tentang tanaman obat-obat. Jadi sekarang adalah sudah ditetapkan untuk maju ke depan dengan entitas nasional untuk meregulasikan produksi dari tanaman obat dan herba. Jadi kita ingin mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang bisa memastikan agar kita terlindungi dalam wilayah kita dan juga ada berbagai tipe obat-obatan tradisional. Lalu setelah kita berusaha untuk mengkomersialisasikan produk kita, kita tidak akan dikriminalisasi. Jadi kita sudah mendiskusikan isu ini dengan Kementerian Lingkungan, dengan UNDP, dan juga Kementerian Kesehatan untuk update atau pembaruan ini. Jadi ini adalah sebuah proses politik yang cukup panjang karena kita harus bergantung pada orang-orang yang ingin membantu kita untuk maju ke depannya. Jadi sekarang kita berusaha untuk membangun indikator legal kita berdasarkan WHO atau prinsip-prinsip WHO dan juga peraturan internasional lainnya yang di mana aspek-aspek tersebut bisa membantu kita untuk merumuskan kebijakan final yang bisa kita majukan ke depan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Deborah, saya percaya bahwa kita sebagai perempuan, kita selalu berada di babak ini ya untuk bisa memajukan demarkasi tanah ini. Proses ini sudah berjalan dari sebelumnya. Jadi apa yang membuat itu berbeda di dekade terakhir ini adalah persepsinya. Persepsi untuk melihat bagaimana perempuan-perempuan itu bisa memimpin proses-proses yang berbeda untuk mereklaim teritorinya itu. Jadi banyak proses ini
didorong dan dipimpin oleh perempuan. Saya percaya bahwa kita berusaha untuk memberikan visibilitas lebih lagi terhadap keterlibatan perempuan adat dalam proses ini. Karena saat perempuan itu dilibatkan dan memiliki kekuasaan, misalnya Meren dan juga Joanna Sana, dengan kepribadian yang berbeda-beda, yang sudah terlibat dalam inisiatif ini untuk bisa melawan kekerasan dan juga untuk bisa berdiskusi tentang hak atas tanah, sangatlah penting kita melihat isu ini. Kita sudah mengundang entitas yang berbeda-beda untuk berdiskusi. Oleh karena itu kita punya banyak suara di sini. Jadi di 2015 saat kita berusaha memulai dengan suara adat, ini dalam 10 tahun terakhir sudah berubah atau tertransformasikan dalam tindakan nyata. Jadi ini adalah bentuk perjuangan kita dan sungguh-sungguh terlihat karena kita ingin menunjukkan bahwa perempuan itu sungguh-sungguh kuat. Kita bisa mengelola, kita bisa melakukan pawai, dan ini adalah cara-cara di mana kita sudah menunjukkan perjuangan kita. Karena saat kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, kita masih memiliki beberapa hambatan-hambatan. Tetapi saat kita melihat dalam 5 tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa kita sudah mengambil beberapa langkah ke depan, di mana kita sudah berdiskusi untuk berusaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, karena kita sudah bisa memobilisasi dan berkoordinasi dengan media dan institusi-institusi lainnya. Jika kita berpikir tentang hak wilayah dan juga keterlibatan perempuan dalam perjuangan ini juga berarti kita berpikir tentang perubahan yang harus kita lakukan untuk bisa mendidik atau mengedukasi orang-orang untuk bisa membantu kita menggaungkan inisiatif kita, untuk bisa mengajak lebih banyak lagi perempuan muda dalam perjuangan kita. Tapi saat ini kita harus memiliki visibilitas yang jelas sehingga beberapa kebijakan itu bisa terwujud. Kita tidak boleh hanya berpikir tentang merumuskan kebijakan saja, tapi yang paling penting adalah untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Kita juga harus terlibat di dalam prosesnya. Saya rasa ini adalah apa yang Marisol barusan jelaskan. Di Brasil, kita ingin berbagi juga karena kita berasal dari sistem kolonialisme yang masih cukup mirip dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin, dan ini juga diperkuat dengan berbagai tipe pengetahuan tradisional yang kuat, dengan budaya, dengan makanan kita. Kita selalu memperkuat diri kita, menggaungkan suara kita. Saya ingin menutup intervensi saya dengan mengatakan bahwa sebagai seorang perempuan penggerak adat di Brasil, kita sudah mentransformasikan perjuangan ini menjadi tindakan nyata. Tentunya ada tindakan legal yang pernah dilakukan terhadap kita, ada hutang-hutang yang harus kita bayar, banyak air mata yang jatuh, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa yang kita punya. Kita berusaha untuk mengurangi kesedihan dan juga rasa sakit yang kita alami dalam proses ini. Kita berusaha untuk membangun sebuah ekspresi yang misalnya untuk kita memperoleh kembali wilayah kita.
sehingga kita tidak a gente vive, beru- mas não precisa estar toda hora entonando nas palavras. sehingga kita tidak menjadi E é isso, é um processo de educar, né? Sistema, terlalu pessoas, nós mesmas, was-was dalam memilih nesses lugares, kata-kata yang lugares. kita gunakan untuk mengekspresikan apa yang kita alami. Karena kita berusaha untuk mengedukasi orang-orang. Kita ingin orang-orang ini teredukasi untuk memahami apa yang sedang kita alami, tetapi kita juga perlu kapasitas untuk menjadi Força bermakna. Jadi apa yang kita katakan juga harus bermakna. que se Dan utilize de uma setelah keterlibatan ini sangatlah penting untuk violência contra mulheres e meninas indígenas. memikirkan naratif eksplisit yang bisa meningkatkan kesadartahuan. Karena saat kita ingin mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, sangatlah penting untuk memecahkan beberapa masalah-masalah yang sudah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk perjuangan kita. Jadi jika rekan-rekan bisa mengerjakan itu, mewujudkan itu, maka saya percaya dalam wilayah rekan-rekan akan ada kedaulatan, akan ada kemerdekaan, dan akan ada ketahanan. Dan ini juga akan mengizinkan leluhur kita akan ada bersama kita di tanah kita. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya diundang secara daring untuk bisa berada di sini dan berbagi pengalaman saya. Saya harap di tahun 2026 kita bisa bertemu dengan tatap muka, bercakap-cakap secara langsung dan minum kopi bersama-sama. Terima kasih, pelukan hangat untuk Anda semua, peserta dan juga penerjemah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Juliau. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa kita ada di sini untuk mengingat sesuatu bahwa perempuan adat itu berperan penting dalam memperoleh kembali wilayah adat ini. Jadi senang sekali saya bisa melihat kekuatan leluhur yang dimiliki oleh masyarakat adat ya dalam setiap lintasan yang kita hadapi. Dan untuk kita bisa merenung terhadap pengalaman yang kita hadapi juga ya, ini adalah suatu pesan yang sangat ampuh ya untuk kita bisa renungkan. Saya tidak tahu apakah AI1 ada di sini. Kan ada banyak sekali clear ya di sini ya. Apakah AI1 ada di sini? AI1? Saya tidak tahu apakah AI1 ada di sini. Oh iya, saya ada di sini. Oke, terima kasih sudah datang di sini. Saya akan berbicara dalam bahasa Inggris, jadi akan lebih mudah juga untuk para penerjemah ya. Terima kasih Aisyatu sudah bergabung. Saya ingin sekali bertanya ya, sebagai perempuan Bororo dari Chat yang banyak berasal dari masyarakat penggembala, tanah Anda sangat terkait dengan mobilitas, mata pencarian, dan kelangsungan budaya. Saya ingin sekali bertanya, bagaimana realitas penggembalaan ini membentuk perjuangan perempuan adat atas hak tanah di Afrika Tengah? Dan peran kepemimpinan apa yang diambil perempuan untuk melindungi wilayah dan cara hidupnya? Terima kasih. Terima kasih banyak. Sangatlah ben ya, itu betul bahwa kepemimpinan perempuan di Afrika Tengah, maaf, saya akan mematikan dulu video saya dan saya akan buka laptop saya ya. Bisa terdengar sekarang? Iya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi seluruh peserta. Saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam webinar hari ini. Saya tidak terlalu enak badan ya, saya pusing dari pagi sebenarnya. Dan saya tidak yakin apakah saya bisa bergabung, tapi saya senang sekali bisa berada di sini. Jadi perempuan di Afrika Tengah itu
Sebagai perempuan Bororo, masyarakat penggembala, kita menghadapi banyak tantangan ya. Jadi ada isu mobilitas yang merupakan tantangan utama bagi perempuan. Kita juga punya eh, isu kepemimpinan, isu kepemilikan tanah yang hubungan dengan mobilitas. Karena masyarakat penggembala di Kenya ini juga berbeda dengan masyarakat biasa ya. Kita juga ada akses WhatsApp. Jadi ini adalah apa yang menjadi isu utama bagi kita masyarakat penggembala. Karena tanpa adanya akses terhadap wilayah, maka mobilitas itu tidak bisa berlangsung. Kami juga memiliki pengetahuan tradisional yang sangat penting, karena tanpa pengetahuan tradisional, kita bahkan tidak akan bisa bertahan hidup di hutan. Kita tidak mungkin mengetahui cara untuk menemukan air bersih dan juga bahan makanan. Oleh karena itu, ini adalah teknik yang sangat penting untuk kami miliki. Kita juga memiliki pengetahuan makanan. Kita hidup di hutan. Hutan itu adalah segalanya bagi kami. Kami tahu apa yang bisa kami makan, di mana kami bisa menemukan makanan kami. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini berada di para perempuan, sehingga kami harus juga meneruskan pengetahuan itu dari ibu ke anak, anak perempuan, anak laki-laki, tapi juga beberapa pengetahuan itu harus diteruskan oleh anak laki-laki. Misalnya bagaimana cara mereka itu juga bergerak atau eh, ya, melihat apa yang akan terjadi di hutan ya, apakah hujan akan datang, dan kita juga harus bisa melihat tanda-tanda yang diberikan oleh hutan. Jadi ini adalah pengetahuan yang sangat penting yang diperlukan untuk diteruskan oleh para perempuan. Kita juga punya kepemimpinan perempuan. Jadi kita tidak pernah memiliki misalnya eh, perempuan pemimpin di komunitas. Jadi misalnya perempuan yang menjaga kesehatan anak-anak, binatang peliharaan, keluarga, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Karena perempuan, mereka mengambil peran kepemimpinan, walaupun bukan pemimpin secara resmi, tapi mereka yang menjaga dan merawat apa yang ada di dalam komunitas. Sementara laki-laki itu berada di luar komunitas, melakukan tugasnya. Jadi, perempuan itu menjaga dengan ya, jadi perempuan di waktu malam hari mereka yang mengambil keputusan di mana di saat siang hari laki-laki yang lebih untuk menjadi pengambil keputusan. Sehingga ini adalah salah satu isu yang cukup besar ya. Kita ingin melindungi perempuan, kita ingin perempuan itu diberdayakan, kita juga ingin perempuan juga punya akses terhadap edukasi atau pendidikan. Karena tanpa pendidikan kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa mengerti hal-hal yang baru. Bahkan jika perempuan tidak bisa memiliki akses terhadap pendidikan, mereka tidak akan bisa mengerti apapun yang baru. Jadi kita ingin perempuan mengambil tanggung jawab dan untuk membesarkan anak-anak dengan baik, memiliki mobilitas dan solidaritas dan mampu meneruskan pengetahuan yang ada dan juga pengetahuan tradisional yang dimiliki ke generasi berikutnya. Di wilayah Afrika Tengah kita punya banyak masyarakat, tapi dengan berfokus pada masyarakat penggembala, di mana seasonal livestock atau binatang peliharaan yang musimnya itu berganti, itu perlu diperhatikan. Jadi di daerah kita juga harus melakukan
perburuan, dan ini mirip juga dengan yang terjadi di Mbororo ya. Jadi mereka adalah penggembala, mereka pemburu, jadi mereka berfokus untuk menggunakan produk atau hasil bumi mereka sendiri ya, buah, tanaman, sayuran. Kadang-kadang mereka mengalami diskriminasi karena orang-orang Bororo itu bisa menggunakan binatang mereka untuk mendapatkan uang tambahan, tetapi orang yang tadi yang saya sebutkan adalah tidak bisa menjual binatang peliharaannya. Bahkan di tengah-tengah kedua komunitas ini pun ada diskriminasi ya. Jadi saat kita berbicara tentang tradisi atau pelanggaran terhadap hak terhadap anak-anak, misalnya penculikan, pembunuhan, ada begitu banyak diskriminasi yang terjadi di DRC ya, atau di Kongo, Republik Kongo. Jadi kita melihat orang-orang menderita karena hal ini. Jadi di tempat-tempat di mana ada peperangan yang terjadi, ada tentara yang datang ke wilayah. Jadi di mana masyarakat adat ini bisa tinggal? Tidak ada organisasi yang melihat para perempuan yang menjadi korban dari semua isu-isu ini. Kadang-kadang ada beberapa asosiasi yang juga bergerak dan memperjuangkan hal ini, tapi masih sangat sedikit. Saya lihat tidak banyak para pemimpin masyarakat adat yang bisa tinggal di daerah perkotaan juga, karena ada begitu banyak risiko yang mereka harus hadapi ya. Jadi salah satu pemimpin tidak bisa tinggal di daerah kota karena dia bisa diculik ya, karena advokasi yang dia lakukan terhadap isu ini. Jadi ada perjuangan di belakang layar. Jadi ada begitu banyak hal yang terjadi di Afrika dan korban utamanya adalah perempuan. Dan ini adalah bagian dari aktivitas Repalia, tindakan nyata yang dilakukan oleh Repalia. Kita juga bergantung pada mitra-mitra kita, misalnya Klua, dan juga mitra-mitra lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan juga kehadiran Anda di pertemuan seperti ini, sehingga Anda bisa mendengarkan perjuangan yang kita sedang lakukan dan bisa membantu kita juga dalam perjuangan kita. Tentunya saya tidak bisa membagikan seluruh isu yang kita hadapi karena waktunya terbatas, tapi apa yang terjadi di Chad atau di negara lain di Afrika Tengah itu sebagian kecil dari yang saya bagikan. Terima kasih Gloria yang sudah melakukan pekerjaan yang sempurna, mendampingi kita, dan sebagai koordinator saya tidak pernah melihat pendampingan yang luar biasa seperti ini dilakukan oleh koordinator lainnya di organisasi kita ya. Jadi terima kasih semuanya yang datang ke pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Aisyatu. Sekarang saya akan bicara bahasa Inggris ya. Terima kasih untuk pembagian atau ya berbagi pengalamannya atas apa yang dialami oleh perempuan adat di Cekungan Kongo. Saya juga senang Anda mau untuk menghubungkan titik-titiknya atau memberikan kita pencerahan ya, dan mengingatkan kita untuk kembali ke prioritas yang harus kita perjuangkan sebagai perempuan adat. Jadi terima kasih banyak untuk hal itu. Terima kasih juga sudah membagikan hubungan antara pengetahuan tradisional dan juga kebutuhan atas akses edukasi itu. Dengan ini kita akan menutup segmen pertama dari webinar ini, di mana kita bisa mendengar pemimpin dari area yang berbeda-beda di GATC dan juga kelompok pimpinan lainnya. Jadi sekarang saya ingin masuk ke
sesi kedua dari webinar ini, di mana kita akan mendengarkan dan berfokus pada studi kasus. Beberapa studi kasus yang sekarang sedang terjadi di Brasil, yang saya rasa sangatlah penting dan bisa memberikan kepada kita pelajaran dan juga harapan untuk kita bisa terus melakukan dan melanjutkan perjuangan kita. Eu vou agora falar em português, porque a gente vai receber Saya akan berbicara bahasa Portugis sekarang karena sekarang kita akan memiliki salah satu tamu istimewa kita yang datang dari Sarah. Saya senang sekali bisa berbicara dengan Juliana Alves. Terima kasih Juliana sudah berada di sini saat ini. Sangat senang untuk bisa bertemu dengan Anda. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda, tapi saya belum memiliki kesempatan untuk bertemu tatap muka ya. Jadi Juliana ini adalah salah satu pendiri dan kepala dari Jeni Papo Kaninde. Jadi kepala adat masyarakat Jeni Papo Kaninde, dia juga salah satu pendiri Anmiga. Dia adalah perempuan yang sangat luar biasa. Dan saat ini dia juga menjadi sekretaris masyarakat adat negara bagian Ceará di Brasil. Jadi sangatlah luar biasa melihat pengalaman dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh Anda, Juliana. uma força no processo Dan untuk membawa tren ini ke dalam proses demarkasi tanah yang sekarang sedang terjadi di Ceará dan memiliki dampak secara nasional dan secara internasional. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang artikulasi politik ya dalam momen historis ini homologou oficialmente di Ceará. indígenas, Di negara bagian Ceará, para estado que por muito tempo secara resmi sudah disahkan 3 wilayah adat yang menandai pergerakan historis bagi negara bagian yang telah lama menghadapi penundaan dan ketidakjelasan dalam pengakuan tanah. Dari pengalaman Anda memimpin proses ini, apa yang membuat artikulasi politik dan kelembagaan ini mungkin terjadi dan pelajaran apa yang dapat dipetik oleh negara bagian atau wilayah lain dari jalan yang ditempuh oleh Sera. Lalu seberapa penting kepemimpinan perempuan adat bagi keberhasilan proses ini? Terima kasih sudah berada di sini Juliana. mas a gente te ouve. Ya, kita bisa mendengar Anda dengan jelas. Sepertinya internet saya kurang stabil ya. Tapi bisa mendengar Anda, bisa melihat Anda. Não, a gente te ouve, sim. Iya, 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 bisa terdengar kok. Je pense qu'il a un problème de réseau. Juliana? Saya rasa dia Não tá, né? ada Agora, eu acho masalah koneksi ya. que você não ouve a gente. Saya rasa bisa terdengar, tetapi mungkin Anda tidak bisa mendengar kita. Tá, pronto, a gente te ouve bem. Pronto, porque aqui no computador a internet está só oscilando, né? Mas deixa eu pegar aqui uma foto. Jadi Bom dia, né? sebentar dulu ya. Tapi pertama-tama selamat pagi. Eh, Terima kasih sudah mengundang saya dan Deborah mengundang saya ya, menanyakan apakah saya bisa hadir dan saya langsung bilang ya. eh, tapi awalnya ya saya rasa saya bisa ikut. Jadi tapi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita kerjakan bersama ini sangat penting.
dan untuk melihat bahwa setiap jalan yang sudah dirintis oleh perempuan adat ini terkait dengan perjuangan yang mereka lakukan di wilayah mereka dan perjuangan mereka di jalan mereka dan di riwayat mereka. Bagaimana perempuan bisa sampai ke tahap ini? Saya punya banyak guru, jadi guru dimulai dari rumah, ibu saya ya, pemimpin saya, dan sekarang di Brazil ada di sekolah ya, para siswa bisa dites dan mereka bisa masuk ke universitas negeri. Kemudian ada juga em, pemberdayaan perempuan dan ini lebih dari sekadar ucapan dan kalau kita bicara ya tentang apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini tentang artikulasi politik bagi kami di Seara ini adalah persiapan yang historis dan pemerintah negara bagian Seara di level nasional ini bersama-sama dengan Presiden Lula dan gubernur kami, mereka ingin mengakui orang-orang ini tidak hanya atas hak mereka berdasarkan Konstitusi Brazil 1985, tapi juga mengembangkan sesuatu bersama orang-orang ini. Jadi ini bagian dari gerakan perjuangan masyarakat adat dan membawanya ke level pemerintah seperti ini tanpa melupakan asal usul dan kerendahan hati. Kita harus mendapatkan sesuatu ya karena kita tahu waktu kita sangat singkat dan waktu saya di sini hari ini sebagai sekretaris pertama untuk masyarakat adat yang dibentuk tahun 2023 di negara bagian Seara, saya benar-benar yakin bahwa apa yang saya lakukan hari ini untuk wilayah adat di negara bagian Seara, ketika saya nanti kembali ke wilayah saya akan melihat sedikit dari apa yang sudah dibuat atau dikerjakan. Jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Kita eh, semuanya berlangsung dengan cepat. Jadi hampir tidak bisa menarik napas. Dan kita perlu kebijakan ya. Kita tidak perlu kebijakan dari pemerintah saja. Jadi selama tahun lalu ya, apa yang kita kerjakan adalah mengembangkan kebijakan untuk masyarakat dan wilayah adat dan apa saja yang sudah berlangsung, sedang berlangsung, ini bersifat historis dan nantinya bisa mendapatkan imbalan yang setimpal dari yang sudah diusahakan. Jadi ketika kami memulai pekerjaan kami tahun 2023, kami memulai advokasi. Jadi ketika terutama terkait dengan demarkasi atau batas wilayah masyarakat adat ini. Sekarang kami memiliki kerjasama teknis, perjanjian kerjasama teknis dengan mantan gubernur Seara dan kami akan melihat ya kemana kerjasama ini akan berjalan dan di lembaga perjanjian ya untuk di lembaga pertanian kami mampu maju dalam hal pelaksanaan perjanjian ini. Kami menghadirkan banyak pihak dan juga di wilayah adat ini ada banyak orang-orang hebat dan
momen-momen hebat untuk menciptakan semua hal ini dan semua perjanjian ini untuk menetapkan batas wilayah ini. Jadi dari pemerintah, mereka memberikan sumber daya sehingga kami bisa melakukan proses ini. Proses ini sah karena kami tahu negara bagian sendiri tidak bisa memberi batas-batas, menentukan batas-batas tanah. Jadi lewat advokasi kami bisa mendapat sumber daya, anggaran, sehingga eh, orang-orang bisa membuat batas-batas di lahan mereka seperti sesuai dengan Konstitusi Brazil 1985. Kemudian kami juga memulai proses penentuan batas tanah ini dan eh, kami juga memulai dengan masyarakat saya, masyarakat Jani Papua Kaninde. Jadi masyarakatnya sangat kecil, ada 570 orang dan seratusan keluarga. Jadi ini wilayah yang terdiri dari 136 hektar lahan dan kami eh, bersama masyarakat Kararabi ada dua, itu dari dua kota berbeda dan orang-orang Pitaguadi dan terakhir kami juga ke masyarakat adat ya di salah satu masyarakat lain, adat lain yang terdiri dari 1.700 orang di sana populasinya. Dan sebagai akibatnya ya sekarang hasilnya kami bisa memiliki eh, menentukan ya melihat batas-batas lahan kami. Jadi kami bekerja sama bersama dengan sekretariat, dengan kementerian. Jadi kami bisa memberikan ini kepada gerakan masyarakat adat di Brazil, kepada masyarakat adat di Ceará. No último dia 6 de abril, primeiros a ser demarcado fisicamente, faltando agora a gente homologar o território indígena do povo Tapeba, que a gente quer muito que seja Sekarang kami juga harus melihat ya, os primeiros povos a ser eh, reconhecidos karena wilayah ini ya merupakan salah satu dari masyarakat yang pertama, masyarakat adat yang diakui pertama di negara bagian Ceará. Jadi kami ingin wilayah ini ditentukan. Sekarang proses sahnya berlangsung dengan semua jalan yang sudah ditempuh dan diciptakan. Kami ingin menekankan bahwa kami sedang dalam proses penyertaan atau inklusi eh, masyarakat-masyarakat adat kami. Sekarang di negara bagian Ceará ini mereka bisa diakui perjuangannya dan bahkan ada surat yang sudah ditandatangani di gerakan sebelumnya oleh otoritas saat itu yang mengatakan bahwa tidak ada masyarakat adat di Ceará. Jadi dari skenario tersebut eh, tidak ada proses penentuan batas lahan di situ. Dan di Brazil ya, kami lah yang sudah melakukan paling banyak demarkasi atau penentuan batas lahan ini. Dan dari semua masyarakat adat ya, dilihat dari skenario politik yang ada saat ini. Yang penting untuk disoroti di sini, jadi momen historisnya adalah ini terjadi karena kami berkomitmen dengan masyarakat atau orang-orang yang menjadi pemimpin. Perempuan adat mereka tidak hanya melihat ya sensitivitas dari orang-orang. Jadi kita tahu ya perempuan memang ya pemikirannya logis dan saya bisa katakan bahwa kalau ini tidak bisa terjadi kalau tidak dibantu oleh Kementerian Masyarakat Adat. Jadi ini sesuatu yang historis, kita harus terus memajukan ini, memperjuangkan ini dan
eh, kita secara bersamaan melakukan ini, dan masyarakat ini, orang-orang ini, mereka sama hebatnya atau bahkan jauh lebih hebat ya. Jadi kalau lebih dari sekadar batas tanah ini ya, kami melihat ada petani yang sudah menanam dan menjual produk mereka di kota, dan program ini di Brazil sekarang ini sudah masuk ke lahan adat. Jadi kami bisa memajukan ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Jadi petani kami yang bekerja sama di wilayah-wilayah adat ini, mereka menjual produk mereka, dan dengan demikian keluarga mereka bisa dinafkahi, mereka bisa hidup, dan anak-anak mereka juga bisa hidup. Jadi ini sistem pangan ya yang dilakukan oleh masyarakat adat di wilayah adat, dan ini juga terkait dengan para petani itu sendiri. Dan program kami di sekretariat, kami mencoba menghadirkan eh, peningkatan kapasitas bersama sekretariat, dan bersama juga perlindungan sosial, eh, menghadirkan kepemilikan ya bersama di wilayah adat ini. Jadi, dan kita harus menghadirkan peningkatan kapasitas. Dan Presiden Lula dalam pidatonya juga menekankan ini tidak hanya tentang batas lahan, penentuan batas lahan, tapi lebih dari itu, kita harus mengembalikan kepemilikan tanah adat ini kepada masyarakat adat. Tapi kita juga harus mengembangkan eh, atau meningkatkan kondisi hidup masyarakat. Jadi itu yang sudah kami lakukan di negara bagian Seara. Kami tidak lelah. Sekarang kami punya 10 adenias ya. Apa itu adenias? Ini semacam lapangan sepak bola. Jadi kebijakan bagi pemerintah Brasil. Dan di negara bagian Seara kami memiliki ada 10 yang sudah dibangun dan 4 lagi yang akan dibangun. Dan 5 lagi nanti akan diluncurkan. Dan untuk perempuan adat ya, ini yang sudah dilakukan dari 2022. Jadi eh, ini tidak hanya tentang perjuangan dari mereka saja. Kita harus melihat dan menghadirkan ya, melihat nilai-nilai yang ada di sana. Kita sedang menelusuri proyek-proyek politis yang dimulai dari tahun 2022 dan dari 2019 malah. Perempuan adat ini berkumpul sehingga kami bisa menghadirkan semua dari masing-masing ekosistem. Eh, dan pemerintahnya juga waktu itu buruk ya, dan apakah waktu saya sudah habis ya? Kalau beritahu saya kalau waktu saya sudah habis, jadi ya sudah hampir habis ya. Jadi penting juga untuk menyoroti bahwa ada pemerintah yang menolak hak-hak masyarakat adat. Mereka tidak mau menentukan bahkan batas 1 sentimeter pun untuk masyarakat adat. Dan ini ya, bagi perempuan adat, mereka tidak hanya memperlakukan buruk masyarakat perempuan adat, tapi juga perempuan Brazil dengan tanpa rasa hormat begitu diperlakukan. Dan seringkali
undang-undang itu tidak dianggap dan malah dibuang begitu saja. Mungkin orang-orang yang ada di sini bisa paham tentang hal ini, tapi kami sebagai perempuan adat, dengan pengetahuan kami, spiritualitas kami sudah belajar. Kami belajar ya dari ruang politik yang kami bangun. Kami belajar bahwa dari sana, dari ruang politik itu semuanya bisa dihancurkan. Jadi itu sebabnya kami berjuang ya di wilayah kami dan dari pemerintah negara bagian, pemerintah kota, kami tidak punya representasi di sana, keterwakilan di sana. Jadi kami harus memikirkan ini ya, terutama untuk pemilu tahun 2026 nanti. Sekarang di pemerintah federal ya ada rekan kami yang tidak berhasil mendapatkan kursi, tapi kami masih terus berjuang. Jadi supaya kami bisa menentukan demarkasi tanah ini, perempuan adat harus berada di ruang kuasa ini. Ini tidak hanya tentang kuasa, tapi juga pengambilan keputusan yang sah dan mendengar masyarakat kami. Jadi bagaimana kehidupan, apakah masyarakat kami hidup atau tidak, itulah yang menjadi penentunya nanti. Ada lebih banyak lagi kandidat masyarakat adat yang berkomitmen pada perjuangan mereka dan wilayah mereka. Jadi tidak cukup hanya menjadi masyarakat adat saja, perempuan adat saja, tapi juga perempuan yang berjuang dan diakui dan mengakui perempuan yang hadir sebelum ini, mereka yang hadir sebelum kami, dan mereka yang sudah melakukan ini sebelumnya dan berjuang untuk generasi mereka. Dan saya juga bicara tentang mereka yang nanti akan hadir di masa depan. Hari ini tujuan saya adalah ya, sekarang ya anak saya Navi usianya 1 tahun 6 bulan. Dan saya harus meninggalkan legasi saya untuk Navi di masa depan sehingga anak saya nanti bisa berpikir, oh nenek saya, buyut saya, bahkan leluhur saya yang sudah melakukan ini semua, menciptakan struktur yang ada saat ini, dan juga di level nasional dan internasional, sehingga hari ini kami sudah punya semua hal ini dan menjamin adanya pertahanan publik bagi kami, dan dengan itu ada juga ya tercantum nama mereka di akta kelahiran mereka. Dan eh, jadi Mavi anak saya dan juga eh, proses ini masih belum selesai, masih ada banyak yang harus dibicarakan dalam hal atau struktur bersama ini, dan kami mengajari pemerintah Brazil bagaimana menjadi pemerintah yang sebenarnya, mendengarkan masyarakat, melihat wilayah, dan bersama-sama kita bisa maju. Dan kita tidak hanya melihat ruang, tidak hanya di Brazil, tapi juga di wilayah adat. Jadi mungkin di tempat saya itu sifatnya tidak darurat, tapi mungkin masyarakat bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Eh, jadi saya ingin berterima kasih kepada semuanya. Jadi ini akhir tahun ada banyak sekali hal yang terjadi dan saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, mari kita lanjutkan dan terus kembangkan jaringan kita ini. Kita harus berkolaborasi dengan perempuan adat yang berada di luar negeri dan kita bisa berkolaborasi dengan perempuan adat Brazil karena kami juga bersama-sama berjuang. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita. Kita sudah berada
di waktu ini dan kita ingin menghargai semua pekerjaan penting yang sudah dilakukan untuk bisa mengubah warisan yang akan kita teruskan ke generasi selanjutnya. Terima kasih banyak atas semua pekerjaan luar biasanya dan atas sharingnya yang dibagikan kepada kita. Sekarang kita akan mendengarkan dari Giovanna. Dia adalah salah satu pendiri Anmiga. Dia juga memiliki peranan yang penting di Sekretariat Nasional untuk koordinasi dan promosi hak-hak masyarakat adat. Terima kasih banyak, Giovanna, sudah bisa bergabung dengan kita. Terima kasih, Giovanna. Jadi, sekarang saya berikan waktu dan tempat kepada Anda untuk membagikan pengalaman Anda. Saya hanya ingin menyebutkan bahwa Brasil saat ini sedang melakukan atau mencapai suatu kemajuan yang paling signifikan ya dalam proses ini. Dan ini menunjukkan ada kemajuan yang penting dalam hal demarkasi lahan atau tanah adat dalam hampir 2 dekade terakhir. Silahkan Giovanna. Selamat pagi, bisa mendengar saya? Ya. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang semuanya, selamat malam. Pertama-tama, saya hanya ingin berterima kasih atas undangannya di pertemuan ini dengan begitu banyak perempuan-perempuan yang menginspirasi saya juga. Saya ingin berbagi hal ini ya kepada semua orang yang ada di sini. Moderator kita hari ini, Deborah, dan setiap peserta yang ada di pertemuan ini yang sudah terhubung dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Anda sangat luar biasa dan saya sangat bangga bisa berbagi ruang di sini merayakan pekerjaan yang sudah kita lakukan bersama-sama dalam hal mengatasi isu-isu teritorial atau wilayah. Saya tidak berbicara tentang institusi tertentu, tetapi sebagai seorang perempuan yang melihat perjuangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Wilayah kami adalah kelangsungan hidup kami. Jadi perjuangan kita untuk melindungi wilayah kita adalah perjuangan kita untuk melindungi hidup kita. Jadi saya ingin membagikan sedikit dari apa yang kita bisa capai di COP30. Jadi ada komitmen politis yang serius yang sudah dicapai dan juga mendukung warisan yang diteruskan oleh leluhur kita. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memahami skenario yang terjadi dan juga apa yang sedang kita hadapi. Jadi saya akan berikan konteksnya sedikit ya. Jadi Brasil sudah mengesahkan wilayah atau demarkasi wilayah dan ini juga membantu melindungi hak masyarakat adat. Apa yang menjadi peranan penting dalam pencapaian ini adalah yang pertama, bahwa adanya kekuatan perempuan dan juga dibentuknya Kementerian Masyarakat Adat oleh Zohadi Juara, dia berasal dari artikulasi perjuangan perempuan adat karena dia sudah terlibat dalam pergerakan masyarakat adat dari awalnya. Dan ini sangat penting untuk bisa memicu adanya pergerakan masyarakat adat di Brasil. Jadi dalam ruang ini kita sedang memimpin area-area strategis dengan penganggaran, dengan otoritas untuk bisa memacu proses-proses yang selama ini sudah terhalangi. Jadi
Sampai tahun 2025, Kementerian Masyarakat Adat Brasil sudah mencapai sekitar 20 pengesahan lahan. Jadi baru 11 wilayah saja ya dari 2000 ya sampai 2025 itu ya. Dan di Belen kemarin kita mendengar bahwa 7 teritori atau kawasan lainnya juga sudah disahkan. Maaf, belum ada penerjemahan ke bahasa Inggris. Oh, ini baru kembali. Jadi kita sudah menunggu demarkasi lahan ini lebih dari 10 tahun. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya hak itu diterjemahkan dalam tindakan nyata. Hal kedua adalah insiden politis. Jadi ini adalah hal-hal yang menyebabkan pemerintah itu bergerak. Jadi di bulan Agustus 2025 lebih dari 5.000 perempuan melakukan pawai dengan tema kita adalah pelindung dari wilayah kita. Kita adalah tubuh kita dan tanah kita adalah tubuh kita juga. Dan jadi ini adalah bagian dari afirmasi bahwa perempuan itu adalah berada di garda atau garis depan dari perjuangan ini. Hal ini juga diikuti dengan dialog-dialog dalam berbagai platform, yaitu ada Sekretariat Nasional untuk Koordinasi dan Promosi Hak Masyarakat Adat dengan bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan juga untuk memajukan perjuangan perempuan adat. Mereka menyelenggarakan acara ini dan ini merupakan momen yang penting di mana ada proposal yang ditandatangani. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa wilayah kami adalah hak kami yang pertama. Jadi perempuan adat sudah menyebutkan ekspresi atau pendapat mereka secara jelas. Selain itu ada lebih dari 87 negara dan lebih dari 3.000 perempuan yang bergabung dalam acara ini. Ini bukan hanya tentang sebuah acara yang terjadi, tetapi merupakan sebuah acara budaya di mana perempuan adat membuktikan kemampuannya untuk organisasi dan juga memimpin acara ini. Jadi pencapaian pembatasan lahan atau demarkasi tanah ini adalah pencapaian yang luar biasa dari perempuan adat. Jadi proses ini membutuhkan perempuan adat berada di garda atau garis terdepan. Perempuan adat berada di garis terdepan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi bagi kami perempuan adat tidak ada perbedaan antara kekerasan terhadap tanah ataupun kekerasan terhadap masyarakat. Saat kita, maaf, tadi ternyata adalah perjuangan. Tidak ada perbedaan antara perjuangan terhadap tanah dan juga perjuangan terhadap masyarakat adat. Saat kita berjuang untuk tanah kita, kita juga berjuang untuk iklim kita, untuk masyarakat kita, untuk komunitas kita. Dan kita bisa melihat bahwa wilayah yang kita miliki sangatlah penting untuk dilindungi dari 1990 sampai 2020 kita masyarakat adat sudah melindungi 80% dari keanekaragaman hayati yang tersisa di dunia ini. Oleh karena itu, demarkasi tanah adat ini merupakan salah satu inisiatif yang paling penting. Ini adalah salah satu tindakan yang sangat penting bagi Brasil maupun juga dunia ini untuk bisa
menaati dan juga melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Jika berhasil juga mengesahkan wilayah adat ini, mereka juga berperan dalam perlindungan atas iklim dan juga cadangan air dan juga iklim. Jadi kita bisa melihat bahwa dari perkembangan yang terjadi sekarang, kehidupan perempuan juga berada dalam risiko yang tinggi, invasi terhadap wilayah itu bisa menyebabkan adanya kekerasan berbasis gender yang terus-menerus meningkat, dan juga kekerasan seksual yang terus meningkat, di mana perempuan dan anak-anak perempuan, terutama anak-anak perempuan yang masih muda, itu mengalami kekerasan ini. Jadi dalam realitas ini ya, kita melihat bahwa kita perlu mengartikulasikan perlindungan dari wilayah kita karena kita berjuang melawan kekerasan yang terjadi di wilayah kita. Saat kita berusaha untuk melindungi wilayah kita, kita melawan orang-orang yang mencoba masuk untuk membawa kekerasan seksual, membawa kekerasan terhadap lingkungan, membawa pelanggaran hak-hak yang terjadi. Oleh karena itu, kita perlu memastikan adanya ketahanan pangan untuk melestarikan sungai-sungai kita dan juga tanaman-tanaman obat kita, dan semuanya ini saling berhubungan. Oleh karena itu, delegasi di COP30 ya, delegasi masyarakat adat itu memiliki demand atau permintaan atau tuntutan ya, bahwa pemerintah Brasil harus menanggapi tuntutan mereka dengan dialog langsung dengan masyarakat adat. Dan negara bagian saya adalah contohnya karena ini menunjukkan bagaimana kita bisa mencapai hal ini di tengah-tengah begitu banyaknya tantangan. Maaf, belum ada penerjemahan ke bahasa Inggris. Maaf, belum ada penerjemahan ke bahasa Inggris, jadi saya belum bisa menerjemahkan. Iya, belum ada penerjemahan ke bahasa Inggris dari interpreter bahasa Portugis. Iya, baru kembali. Kongres Nasional memaksa bahwa ini dijadikan undang-undang dan hal ini menjadi masalah dan mengancam kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, kita memiliki perwakilan kita di Kementerian Masyarakat Adat untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam hal demarkasi tanah-tanah yang membutuhkan reparasi atau pemulihan ya. Jadi ini membuat perjuangan yang sangat penting atau menandai perjuangan sangat penting terhadap demarkasi wilayah. Tentunya masyarakat adat terus-menerus menghadapi masalah pengundulan lahan dan salah satu cara yang bisa kita pastikan untuk memajukan isu ini adalah adanya koordinasi yang teratur dan kuat. Yang pertama-tama, pemerintah Brasil, keputusan mereka untuk menentang Marco Temporal Law atau hukum yang bilang bahwa masyarakat adat harus membuktikan bahwa tanah mereka memang milik mereka, ini harus dihentikan. Dan perwakilan kita sedang bekerja tidak lelah-lelahnya untuk bisa memperjuangkan hal ini. Institusi-institusi ini membutuhkan sumber daya yang
kuat untuk bisa mempercepat seluruh proses demarkasi yang sedang berjalan dan terutama untuk bisa melindungi tanah-tanah yang sedang didemarkasi atau dibatasi. Selain itu, kita juga perlu menetapkan kebijakan zero policy terhadap invaders atau maksudnya kebijakan yang menentang adanya orang-orang yang berusaha masuk ke daerah kita ya, wilayah kita. Oleh karena itu perlu ada kebijakan konsolidasi untuk bisa melindungi kepemilikan wilayah kita, terutama untuk masyarakat adat dan juga untuk proses di mana kita bisa mengusir invaders atau orang-orang yang masuk mau merebut tanah kita ya. Dan poin keempat yang paling penting adalah untuk menjamin adanya perlindungan terhadap perempuan adat, terutama sehubungan dengan lingkungan dari kementerian yang melakukan koordinasi terhadap masyarakat adat. Jadi misalnya Pitakwadi, seperti yang disebutkan oleh Junia Alves, ini penting untuk dibawa dalam babak ini ya. Perempuan-perempuan yang sudah memiliki pengalaman ini dan juga memiliki ruang untuk bisa membantu kita dalam perjuangan kita dalam keberlangsungan hidup kita. Jadi ini adalah perempuan-perempuan yang ada dalam eh, proses ini ya. Bagaimana caranya kita bisa mendukung protagonisme ini, mendukung perempuan adat memegang peranan utama dan berperan penting dalam partisipasi ini yang sehubungan dengan perlindungan wilayah kita. Selain itu, kita juga perlu mendukung kepemimpinan perempuan dalam teritorial atau wilayah kita sehingga masa depan dari cekungan Amazon dan juga bioma dan lingkungan yang ada di Amazon itu bergantung pada kapasitas kita untuk melindungi dan menjaga wilayah kita agar tetap aman dan keamanan juga bergantung pada kepemimpinan perempuan adat dan dengan komitmen ini kita akan terus melanjutkan perjuangan kita berada di garis terdepan meneruskan pengetahuan leluhur kita melindungi Ibu Pertiwi kita. Dan inilah sesuatu yang kita bisa teruskan ke generasi mendatang. Terima kasih kembali lagi untuk kesempatan ini untuk berbagi di saat ini dan saya bisa melanjutkan dialog ini di waktu selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Guada juga yang sudah membantu kita untuk mendukung perjuangan kita dan juga mendukung suara kita di ruang-ruang ini. Jadi saya rasa ini sangatlah penting ya. Momen ini sangat penting untuk kita. Tempat di mana kita berada sekarang ini sangat strategis dan saya yakin ini hanya terjadi karena dukungan dari persatuan kita, cara kita uh, terorganisir sebagai organisasi perempuan adat, di mana kita bisa berada, dimanapun kita berada dan kita bisa melakukan koordinasi itu dari kementerian, dari sekretariat, dari seluruh organisasi dan juga dari union atau persekutuan kita. Jadi terima kasih banyak, terima kasih. E com essa experiência, essas lutas ganhadas, os caminhos longos, mas trabalhados com um esforço coletivo, né? Dá muita esperança e uma mirada para o Jadi ada banyak harapan dan kita menantikan ya masa depan ini nanti. ela vem Saya da mão da Indonésia. ingin memanggil Devi Anggraini dari Indonesia She has been dan front of indigenous women beliau adalah and she has been sangat penting ya dalam gerakan perempuan adat Indonesia create dalam hal movement inside a month of indigenous women. And then gerakan perempuan adat di Aman ya dari Aman. Jadi saya akan serahkan kepada ke intervensi ya yang untuk bagian terakhir webinar kita ini. Jadi kita
refleksikan sedikit ya apa yang akan kita lakukan nanti juga ke 2026 dan pesan-pesan apa bisa kita bawa nanti ke tahun berikutnya. Devi, Uh, apakah ada di sini, ya, Kak Devi? saya ada Ya, di sini. Good. Why good? This is it's a very night in Indonesia, iya, but jadi I don't know sudah in malam your sekali di Indonesia. region. Saya tidak tahu kalau di tempat Anda Okay. ya. I'm using bahasa Indonesia. Jadi I saya akan think bicara it's dalam bahasa Indonesia dan yeah. ya, Okay. I will start, no? Um, Saya ingin menghantarkan pertama nama saya Devi Anggraini. Terima kasih untuk seluruh kesempatan berbagi bersama-sama dengan kawan-kawan. Saya yakin ini adalah kawan-kawan perempuan adat yang berjuang di setiap tempat. Nah, kami dari Indonesia, nama organisasinya Perempuan Aman. Ini adalah organisasi perempuan adat di Indonesia yang memayungi saat ini jumlah anggota kami 5.075 orang yang terkonsolidasikan di dalam 120 wilayah pengorganisasian, ya, chapter in the local. Perempuan Aman menyadari bahwa ketika kami dideklarasikan tahun 2012, tidak ada satupun data yang berbicara mengenai perempuan adat secara langsung. Tetapi perjuangan perempuan adat untuk mempertahankan seiring dengan mungkin banyak yang lebih kenal Aman sebagai organisasi induk kami yang memayungi gerakan masyarakat adat di Indonesia. Salah satu yang mendeklarasikan gerakan ini adalah perempuan-perempuan adat yang memimpin dari kampung ke kampung, yang merawat dan menjaga proses-proses bertahan di wilayah adatnya, melakukan perubahan strategi dari waktu ke waktu untuk bisa membawa suara dan memastikan bahwa wilayah-wilayah adat tidak dirampas, terutama di Perempuan Aman melalui proses pendokumentasian yang kita mulai dari 2015 sampai saat ini. Kami mendorong adanya satu terminologi di dalam membicarakan hak perempuan adat, yaitu wilayah kelola perempuan adat yang berada di dalam wilayah adat itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena menurut kami sebagai subjek perempuan adat harus muncul secara kuat. Kita bukan tempelan, kita bukan komplementari dari gerakan masyarakat adat, tetapi kita adalah pemimpin-pemimpin yang juga berjuang sama kerasnya dengan para pemimpin lainnya. Itu menjadi satu sikap politik dari Perempuan Aman. Karena itu kami berjuang keras untuk bisa memiliki data dan menggunakan data ini untuk secara terus-menerus melakukan intervensi baik di tingkat lokal, di tingkat nasional, dan kemudian juga regional dan global tentunya. Apa yang dilakukan mungkin dilihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Kami memulai gerakan ini dari ruang domestik perempuan adat, tetapi saya yakin ruang domestik perempuan adat itu tidak terbatas hanya pada dapur, tetapi kemudian juga bagaimana menyediakan bahan pangan secara berdaulat yang dikontrol oleh perempuan adat di otoritas yang digunakan untuk bisa memutuskan apa yang ditanam, bagaimana itu ditanam, pada musim apa ditanam, berapa banyak yang bisa dipanen, bagaimana mendistribusikannya. Itu adalah bagian yang menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan politis dan strategis perempuan adat untuk memastikan gerakan masyarakat adat di Indonesia itu terus bertahan sampai saat ini. Meskipun tekanan-tekanan besar terus dilakukan. Dan juga memastikan bagaimana argumentasi-argumentasi mengenai keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang sampai saat ini belum diakui oleh pemerintah melalui undang-undang di Indonesia terus masih bisa diperlihatkan. Bahkan negara meskipun dengan malu-malu mengakui keberadaan masyarakat adat, misalnya pemerintah Indonesia saat ini mulai menggunakan pakaian-pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang itu diproduksi oleh perempuan adat melalui tangan-tangan perempuan adat dan digunakan masuk ke dalam acara-acara kenegaraan. Tetapi mengakui subjek sebagai masyarakat adat itu masih sangat susah. Tapi kami tidak berhenti ya. Bagi perempuan adat ini adalah
jalan advokasi yang mungkin lebih dekat untuk dilakukan, kelihatan lebih lebih tidak politis, tetapi memberikan ruang yang lebih besar untuk menunjukkan eksistensi sebagai masyarakat adat. Dan dengan cara ini kami ingin menghantarkan bagaimana advokasi tentang hak atas tanah, wilayah adat itu bisa dibicarakan dengan jauh lebih lentur dari waktu ke waktu gitu. Karena kami tahu saat ini di Indonesia tekanan di tingkat nasional membuat keberadaan masyarakat adat dan apalagi perempuan adat sangat lemah gitu ya. Ruangnya hampir tertutup. Ini salah satu situasi di Indonesia yang menurut saya menjadi sangat krusial dan saya yakin juga di berbagai negara saat ini otoritarian ini masuk dan di Indonesia juga kami mengalami hal yang sama. Nah, di tengah kesulitan itu kemudian Perempuan Aman mengambil strategi yang menurut saya penting untuk dilihat di dalam situasi ini. Kami tidak main di tingkat nasional karena kami menyadari ruang kami kecil. Kami kemudian menggunakan seluruh data-data yang disediakan. Kami memulai dengan tadi data mengenai wilayah adat, tapi kami lebih spesifik menggunakan satu kerangka yang kita sebut sebagai engendering participatory mapping, menempatkan perspektif dan kepentingan perempuan adat atas wilayah adat, dan dari situlah sebenarnya kita mengenali kekuatan dari perempuan adat dan kita masukkan seluruh data-data itu dilengkapi dengan data ekonomi rumah tangga dan mulai mengidentifikasi wilayah kelola dan mengidentifikasi krisis sosial ekologis yang terjadi, dan dari situ sebenarnya langkah-langkah politis dilakukan oleh Perempuan Aman secara sistematis untuk memperbaiki proses-proses di tingkat kampung, untuk mendapatkan pengakuan yang bukan hanya dalam bentuk kebijakan atau peraturan, tetapi juga dalam tindakan-tindakan perubahan yang bisa menempatkan secara setara perempuan dalam proses pengambilan keputusan tingkat kampung. Hal ini jauh lebih bekerja pada tingkat kampung, tetapi data-data ini kemudian kami bawa, kami lengkapi dengan data-data kekerasan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam yang kemudian kita dorong masuk ke tingkat internasional melalui Komite CEDAW, dan saya melihat rekomendasi yang sangat kuat kepada pemerintah Indonesia untuk bisa menyegerakan memasukkan hak-hak perempuan adat di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang didorong di Indonesia dan menyegerakan pengesahan undang-undang itu. Dan ada dua hal yang menurut saya sangat menarik. Pertama, di dalam rekomendasi itu disebutkan bahwa pemenuhan atas hak kolektif perempuan adat itu menjadi sangat krusial dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan harus merujuk pada general rekomendasi umum dari nomor 39 ya. Dan kemudian yang terakhir adalah pemenuhan atas air bersih dan sanitasi yang memadai bagi perempuan adat di semua tempat gitu. Karena ini adalah hal yang sangat krusial di tengah-tengah industri ekstraktif yang semakin masif di wilayah adat gitu. Nah, ini proses yang kita lakukan dan kemudian kami mengidentifikasi juga pengetahuan yang dipraktekkan oleh perempuan adat secara terus-menerus dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Melalui pengetahuan ini sebenarnya kami mencoba men-challenge satu peraturan di Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bisa menerima pendaftaran pengetahuan perempuan adat berdasarkan kelompoknya, dan kemudian melalui proses ini ketika didaftarkan dan diakui oleh pemerintah, artinya wilayah di mana pengetahuan itu dipraktekkan kemudian sorry, saya mendengar suara lain. Di mana wilayah di mana pengetahuan itu dipraktekkan, kemudian yes. Oke. Oke. I don't know what is it. Sepertinya ada mic peserta yang bocor ya, jadi mengganggu. Oke. Baik. Oh ya, Oke, mungkin bisa oke. ditutup saja ke Devi.
Mohon maaf Oke, tadi katanya. ya Baik. nggak apa-apa. Hmm, Saya memang akan mengakhiri ya. Jadi ketika kami sebenarnya menggunakan bagaimana menggunakan secara politis dan strategis pengetahuan perempuan adat yang ditempatkan pada satu area di dalam wilayah adat untuk bisa didaftarkan dan melalui proses ini penjaminan atas wilayah itu kemudian tidak akan bisa dirubah peruntukannya tanpa seizin dari kelompok yang kemudian mendaftarkan pengetahuannya. Jadi ada cara-cara tempuh yang menurut saya cukup menarik yang dibangun oleh perempuan adat dengan caranya sendiri bisa bagaimana membuat wilayah adat bisa dipertahankan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Saya rasa itu paling tidak saya minta maaf karena memang saya nggak bisa ikut penuh dari awal. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Deborah. No, thank you so much, Debbie. iya, terima kasih Kak Devi. Memang penting sekali untuk mendengar dari Kak Devi apa saja hal-hal ya kemajuan yang sudah ada dari konteks Indonesia. Dan sekarang saya akan meminta Anda semua, setelah semua yang kita dengar tadi disampaikan, ya mungkin Anda bisa sampaikan di bagian chat atau bisa dari di grup ya, apa yang menjadi pesan Anda yang bisa memandu aksi global kita untuk mendukung masyarakat adat, perempuan adat di tahun 2026 nanti? Apakah ini ber apa yang terkait dengan Anda begitu, yang bisa Anda rasakan begitu? Dan terutama dari para pemimpin perempuan. Jadi mungkin Anda bisa menyampaikan ya apa yang pesan Anda atau ya sepatah dua patah kata begitu yang bisa disampaikan ke kita semua di sini. Jadi kita sudah hampir sampai ke akhir acara kita dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Anda semua sudah hadir di sini. Saya ingin mengingatkan juga bahwa deklarasinya sudah dibuka untuk tanda tangan ya. Jadi untuk kita mengendorse Pact for Life untuk perempuan adat ini, Anda bisa menandatangani deklarasinya di website yang nanti akan dibagikan di bagian chat dan Anda bisa dukung ya dari manapun Anda berada untuk gerakan global ini. Dan saya berharap bisa bertemu dengan Anda tahun depan dan mensupport semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kami dan semoga 2025 ini berakhir dengan luar biasa dengan baik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juru bahasanya, penerjemahnya juga ya sudah mau tetap di sini sampai melewati waktu yang sudah sebelumnya ditentukan. Terima kasih.